latihlah tepat di samping kawat yang sama. Saat memilih tongkat Anda, pastikan Anda memilih yang terkuat. Canang yang tumbuh tahun lalu, terang dan lebar. Dan potong semua tongkat yang lebih lemah, lebih kecil, atau lebih tipis. Grapes yang baru ditanam. Anda bisa menggunakan teknik pemangkasan kelelawar dan tetapkan kordon. Setelah kordon dipilih dan ditetapkan, Anda bisa lanjut ke teknik spur pruning. Teknik berikutnya adalah pemangkasan tunas. Dalam pemangkasan spur, Anda harus menjaga seluruh kordon Anda. Batang yang telah tumbuh pada horizontal ini. Kawat baja ini sekarang. Apa yang ingin Anda lakukan adalah, pada dasarnya, jaga 2 nodus dari kena tahun lalu. Dan hapus sisanya. Bangunannya sangat mudah. Ini adalah rekaman. Yang ini sedang tumbuh. Ini adalah sisa dari kena tahun lalu. Aku akan menjaga 2 tunas dan membuang sisanya. Jaga 2 burung, buang sisanya. Aku akan menghilangkan ini juga. Itu juga tumbuh di sini. Jadi, intinya, Anda akan terus berjalan. Lanjutkan memotong cana yang tumbuh tahun lalu. Dan semua rumpun yang ke arah akhir, yang menuju ke anggur berikutnya. Kita akan membalikannya. Mereka menemukan beberapa tongkat yang lebih rapat hanya di satu wilayah. Kita tidak bisa memiliki terlalu banyak raja bersama-sama. Kita harus memberi jarak minimal 6 inci. Dan cara terbaik memilihnya adalah memastikan mereka tegak dan yang terkuat. Jadi, saya akan buang yang ini. Ini tidak terlalu kuat. Mari kita lihat, ini juga tidak terlalu kuat. Biarkan saya tunjukkan, yang ini akan hilang. Ini tegak, ini terlihat lebih kuat. Jadi, saya akan menyimpan yang lebih kuat. Selesai, dan ada satu lagi di sisi ini. Tapi ini tidak tegak, malah condong ke bawah. Jadi, ini harus dibuang. Selesai. Sekarang lihat bagian ini. Anda memiliki tongkat yang tumbuh tepat di sini. Lalu, ada satu lagi yang mencoba untuk ke sana. Jadi, kita akan memotong ini. Jadi, inilah yang terlihat seperti pemotongan dorong. Kita punya pertumbuhan baru yang dipotong. Kami hanya memelihara 2 burung. Lanjutkan memotong pertumbuhan baru. Hanya simpan 2 tunas. Lalu ujungnya juga dipotong. Dari burung-burung baru ini, kita akan mendapatkan raja baru yang akan tumbuh. Tahun ini, mereka akan mengirimkan tunas. Buah-buahan akan tumbuh di sini. Satu hal lagi, pastikan tidak ada hujan lebat setelahnya. Saat Anda memangkas selama beberapa hari. Sekarang, metode pruning yang saya sebutkan, mereka digunakan secara komersial. Jadi, mesin bisa dengan mudah meski demikian, mudah untuk dikelola. Anda bisa membuat anggur Anda tumbuh ke arah di atas yang Anda inginkan. Kamu tahu, di atas trellis, di mana saja Anda inginkan. Anda bisa memilih 2 hingga 4 batang utama. Tunas utama dari mana pertumbuhan baru akan muncul untuk menghasilkan lebih banyak anggur. Jika Anda melewatkan lebih dari itu, apa yang akan terjadi Anda akan mendapatkan banyak anggur, tapi anggur kecil dan kurang manis. Dan itu karena semua energi meneruskan dari tanaman akan didistribusikan di antara semua rumpun yang tumbuh, dan semua buah-buahan yang berlebihan sedang tumbuh, sehingga buahnya akan lebih kecil dan kurang manis. Itulah mengapa Anda harus mengelola poin-poin Anda untuk membuatnya lebih kecil, lalu Anda akan mendapatkan anggur yang lebih besar dan manis. Sekarang saya menggunakan kawat baja dan pasang kawat anyaman pada tanaman anggur saya. Saya pernah mencoba menggunakan anggur kayu yang tidak berjalan baik karena para penggali kubur. Ketika mereka mulai menghasilkan, mereka menjadi sangat berat. Mereka bisa dengan mudah mematahkan tali nilon. Anda bisa gunakan tali nilon pada raspberry, tidak pada anggur. Hanya pada semak belukar beri gunakan hitam. Tiang tinggi baja dan kawat baja. Setelah semua informasi tersebut, biarkan saya ringkas dan membuatnya sangat sederhana untuk Anda. Ketika saya menanam tanaman baru, saya hanya membiarkannya tumbuh. Lalu di akhir saya memilih 2 tongkat untuk membentuk kode baru. Di tahun berikutnya, setelah kordon didirikan, saya hanya memangkas canes dengan menjaga 2 tunas. Saya menghilangkan semua kena yang lemah. Kayu-kayu tidak tumbuh lurus. 2 kunci yang terlalu dekat. Dan saya memotong kode-kodenya. Saya bahkan tidak peduli di mana posisi canai, di bagian mana dari penggalian karena semua itu sudah dilakukan secara komersial untuk menanam anggur di rumah Anda. Terutama anggur meja di kebun belakang rumah Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Kita hanya perlu memastikan Anda bisa memanjatnya dengan baik. Mereka terlihat bagus. Pastikan Anda memiliki minimal 2 bisa sampai 4, tapi saya Anda bisa memiliki 2 ada 4 korden, dan setiap korden bisa memiliki hingga 6 tunas. Anda bisa memiliki minimal 4 hingga 6. Itu adalah pertumbuhan tahun lalu dengan 2 burung di atasnya. Itu semua yang Anda butuhkan. Intinya, hal terpenting adalah menjaga anggur Anda tetap kecil. Pusatkan energi pada beberapa tongkat untuk menghasilkan anggur besar dan berair. Saya harap Anda menikmati video ini bermanfaat untuk Anda. Pendidikan
Dan Anda bisa memanfaatkan semua informasi Dan sampai dari jumpa di video berikutnya.